Masing-masing punya masalah sendiri dalam kehidupan kita. Tapi biar gimana pun juga kita keluarga, Dit. Papa mohon banget sama kamu. Tolong kamu mengerti dengan situasi kondisi seperti ini sekarang. Ya? Apalagi sekarang dengan masalah diadakannya press conference Mentari sama Pak Wibisana. Itu nama baik perusahaan kita. Itu bisa hancur, Dit. Itu imbasnya apa? Semua proyek-proyek besar kita, semua akan terhenti. Ya emang nyatanya gitu kan. Tiara udah mengkhianati gue. Bahkan sampai nikah dengan orang lain. Jadi apa yang Tiara omongin ke gue selama ini bohong? Kenapa gue bisa percaya sama Tiara? Harusnya kan gue percaya sama Radit, teman gue sendiri. Sebenarnya gue dapet sesuatu tentang Tiara sama Rangga. Lu tahu kan? Rangga sama Tiara saat ini kayak gimana? Iya. Yang gue tahu sekarang, Tiara dan Rangga itu deket banget kan. Bahkan Tiara membiarkan Rangga masuk dalam kehidupannya. Dan lo tahu juga kan, Rangga minjemin apartemen ke Tiara. Sebenarnya gini, Dit. Kenyataannya tuh begini. Bentar Andy, nyokap gue telepon. Kenapa gue jadi yang deg-degan ya? Halo Ma. Halo, Dit. Gimana? Kamu udah bisa hubungin Mentari? Ma, kita bisa bicara ini lain waktu kan Ma? Radit lagi gak mau ngurusin keegoisan Mama, kepentingan Mama. Sampai Tiara menjauh dari Radit. Radit? Dan sekarang Mama kena masalah. Itu semua pasti karena keegoisan Mama kan? Walaupun Radit belum punya bukti. Tapi Radit yakin kok Ma. Jadi udah deh Ma. Radit lagi gak mau peduli sama masalah Mama. Gak bisa, Dit. Kali ini kamu harus peduli sama masalah Mama. Kamu tahu nggak? Sekarang Mentari sama papanya lagi konferensi pers. Jadi suka atau nggak suka, ini memang menyangkut masalah keluarga kita. Kamu harus bantu Mama. Mentari itu kan pacar kamu. Oke. Nanti Radit coba untuk ngobrol sama Mentari lagi ya. Gak bisa nanti, Dit. Sekarang kita nggak punya waktu lagi loh. Coba deh, Ma. Papa mau bicara sama Radit. Nih, Papa mau bicara sama kamu. Dit, Papa mengerti. Dengan semua tekanan yang kamu hadapi sendirian sekarang ini. Kita semua juga mengalami hal yang sama kok. Masing-masing punya masalah sendiri dalam kehidupan kita. Tapi biar gimana pun juga kita keluarga, Dit. Papa mohon banget sama kamu. Tolong kamu mengerti dengan situasi kondisi seperti ini sekarang. Ya? Apalagi sekarang dengan masalah diadakannya press conference Mentari sama Pak Wibisana. Itu nama baik perusahaan kita. Itu bisa hancur, Dit. Itu imbasnya apa? Semua proyek-proyek besar kita, semua akan terhenti. Dit, Papa minta, kamu sebagai pimpinan perusahaan, kamu harus bertindak bijaksana untuk memilih mana yang paling kamu dahulukan. Ya, bisa kan, Dit? Yaudah. Oke, Pak. Ya udah, terima kasih banyak ya, Dit. Faisal, kita langsung ke acara press conference itu ya? Iya, baik Pak. Tapi saya nggak yakin kita bisa datang tepat waktu. Iya, kita langsung aja lewat tol aja, Mas. Ya, supaya cepat sampai sananya. Iya, baik Pak. Sorry Andy. Lo tau sendiri kan nyokap gue kayak gimana.
Dia tuh udah kayak Baginda Ratu. Semua kemauan dia harus dijalanin. Iya, gue paham lah soal itu. Oh ya, baik lagi soal Tiara. Jujur ya, Li, sampai detik ini, gue masih cinta sama Tiara. Bahkan kalau boleh dibilang, perasaan gue gak pernah berubah. Jadi itu sebabnya, sampai detik ini, lo masih ngarepin Tiara. Apa lo ada niat buat ngerebut Tiara dari suaminya? Mungkin aja. Sebenarnya gini, Dit. Oh, tunggu. Gue tahu. Akar dari semua masalah gue dan Tiara, itu pasti nyokap gue kan. Karena memang selama ini, nyokap gue gak pernah suka sama Tiara. Bahkan nyokap gue mengintervensi hidup gue. Sampai-sampai Tiara menikah dengan orang lain dan bikin gue tertekan kayak gini. Sorry kalau gue ngomongnya sampai kemana-mana. Oke. Jadi gimana? Apa yang lo mau kasih tahu soal Tiara? Lo udah tahu suaminya Tiara siapa? Di, Andi, kok malah diem aja? Belum. Gue belum tahu sebenarnya. Gue pikir lo udah tahu. Ayo Landi, tolong bantuin gue. Cari tahu soal suaminya Tiara. Untuk saat ini, cuma lo yang bisa gue percaya. Bahkan Rangga udah gak bisa gue percaya lagi. Iya. Gue pasti bantuin lo. Ya udahlah, kalau gitu gue pergi dulu ya. Gue masih ada urusan. Oke, see you. Hati-hati lo ya. Mungkin Tiara benarnya. Tante Karina sengaja merahasiakan semua ini dari Radit. Pokoknya dia itu harus pergi dari sini. Gue gak peduli Olof itu mau kemana. Pokoknya dia harus pergi dari sini. Udah kelar, cukup. Wah, bagus itu orangnya. Iya, bagus nih. Ini bajunya. Anika? Gue kesini mau ambil kotak yang dititip sama Dimas. Itu ada di dalam? Gue mau ambil satu buat Raisya. Nih, tunggu. Bawa aja semuanya. Nggak perlu. Gue cuma butuh satu doang kok. Gue duluan ya. Makasih. Nick. Pak, sekarang kita ke luxury hotel dulu ya. Baik, Mbak. Kenapa Rangga belum telepon balik aku ya? Rangga udah tahu belum ya soal jumpa pers ini? Maaf ya, saya ajak meeting dadakan kali ini. Karena kebetulan kita mengalami penundaan meeting dari PT Sinar Sejahtera. Dan menurut saya meeting itu cukup penting. Karena menentukan schedule untuk peletakan batu pertama dari proyek rumah tapak itu. Maaf, Pak Rangga. Saya hanya mau menyampaikan kalau sudah ada protes dari investor. Masalah rumah tapak itu yang sudah terlambat, Pak, dari target. Oke. Lebih baik kita terima dulu aja keluhannya seperti apa. Karena memang ini semua di luar dugaan kita kok. Maaf, Pak Rangga.
kemungkinan besar perusahaan kita ini mendapat somasi dari investor. Karena kabar yang saya dengar dari internal mereka, bocorannya perusahaan kita ini disuruh ganti rugi karena keterlambatan proyek, Pak. Emang ini yang gue takutin. Sepertinya